Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mohon, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam diri kami melalui firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Daniel pasal 5, ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan, kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semua itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baitnya, dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku, telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas Tita, Belsyazar, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhnya Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Takut Tuhan peroleh hikmat dan tinggi hati direndahkan orang. Keluarga yang diberkati Tuhan, keegoisan membuat seseorang menjadi tinggi hati, memiliki keyakinan berlebihan atas apa yang dilakukannya,
dan tidak mempertimbangkan dampak buruk dari keputusan atau tindakannya. Pengalaman haruslah dijadikan pelajaran hidup agar dapat terhindar dari akibat buruk keegoisan. Beliasar sama sekali tidak belajar dari pengalaman ayahnya, tapi justru meninggikan diri dengan kekuasaannya. Kekuasaan yang didapati oleh seseorang sebenarnya adalah pemberian Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut. Perilaku tinggi hati atau sombong membuat seseorang tidak menghargai kekudusan hadirat Tuhan dan karenanya menimbulkan kemarahan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, tulisan di dinding adalah bukti kemarahan Tuhan atas tingkah laku Beliasar, seorang raja yang tinggi hati. Bacaan kita hari ini mengajarkan bahwa kesombongan akan membuat seseorang tidak menghargai kekudusan hadirat Tuhan. Kita harus menghargai dan tunduk pada otoritasnya dan terus belajar dari pengalaman yang baik diteladani serta tidak mengulangi yang buruk. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, keluarga berperan penting dalam upaya pengenalan akan Tuhan. Karya dan kasih Tuhan diceritakan, kehendaknya diajarkan terus-menerus, sehingga seluruh keluarga takut Tuhan, serta tunduk di hadiratnya. Keluarga Kristen yang diberkati, Daniel adalah contoh orang yang takut Tuhan. Ia diberikan hikmat dan akal budi untuk mengartikan serta memaknai maksud Allah dalam tulisan di dinding. Orang yang takut akan Tuhan diberikan hikmat dan pengertian, dihargai dalam hidup karena prestasinya, serta memuliakan Tuhan. Ya Allah kami yang hidup, berikanlah hikmat bagi kami, agar tetap merendahkan diri dan menghargai kekudusan hadirat-Mu. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.